Halo, masih di Donat Salju di acara ngobrol bareng bersama Teh Leni dan Teh Lala dari Makassar. Betul nggak? Iya. Mangga Kang Indra, ada pertanyaan gimana Kang Indra? Yang punya hajat nih. Saya kembalikan ke host dulu aja. Mungkin karena yang satu baru bergabung, mungkin boleh berkenalan dulu. Oh ya, Teh Lala, silakan Teh Lala perkenalkan diri dulu, dari mana, statusnya gimana? Enggak usah ya. Status apa nih? Oke, nama saya Najla Aziz. Saya dari JST Orbita Makassar. Apa lagi nih yang mau ditahu? Arwah dari mana? Arwah mana? Saya dari Universitas Megareski Makassar. Kebetulan masih baru. Saya angkatan pertama dari kampus. Ini dulu awal-awal masuk ke RO, pilih sebagai menjadi RO, itu terpaksa, tidak sengaja, atau tersesat? Begini, salah satu tanteku, ada tanteku yang kerja sebelumnya di ini optik tunggal. Nah, dia kan waktu itu saya tidak ada pikiran sama sekali untuk kuliah. Tapi dia memaksa karena kan dia bidan. Tapi katanya di bidang optik, dia memaksa dengan iming-iming, katanya bilang ini jurusan RO itu bagus dari segi bisnis kayak begitu. Makanya ya bantulah di susahnya Pak dari bagian bahasa. Berarti terpaksa ya, asalnya terpaksa, dipaksa sama Bibi ya. Sekarang gimana? Iya. Sadar apakah dalam proses kuliah itu, apakah rasa terpaksa itu sirna seketika atau masih ada sekarang? Karena tadi Tehni menjelaskan dia jadi bangga setelah semester keempat. Kalau kita bangganya setelah kerja. Gitu. Silakan Teh. Alhamdulillah sih Pak. Sekarang saya malah yang mungkin kalau dulu menolak pasti bakal menyesal sih. Soalnya sekarang sudah terasa. Ternyata kuliah RO itu bagus. Berarti terakhir ya mulai ininya. Mulai nyamannya. Mulai nggak nyesalnya dari terakhir pas udah kerja atau di semester berapa? Terakhir setelah kerja. Setelah kerja sama berarti ya? Setelah kerja. Iya. Kerja lebih kerasa. Tapi ya? memang waktu semester 3 sudah mulai kerja juga sih sebenarnya, dari ikut sama optik dari teman-temanku. Kebetulan teman-temanku itu rata-rata punya optik. Makanya adalah ikut-ikut sama bisnis temanku. Oh, jadi udah bisa menghasilkan uang di semester 3 ya? Iya, alhamdulillah. Ini sebelum ke rumah sakit, tadi kan JSC Makassar ya? Sebelum ke rumah sakit, kerja dulu ke tempat lain kan? Tadi Teh Lani katanya coba di optik tunggal. Kalala di mana? Itu tanteku Pak. Enggak, Teh Leni. Saya ikut di optik temanku sih. Teh Leni juga kan itu sebelum ke Leninya di optik tunggal tadi. Oh. Perjalanan karirnya. Nah, sekarang kalau Lala sebelum di JEC itu sempat di mana dulu? Atau langsung lulus kuliah langsung ke JEC? Lulus kuliah sempat nganggur 1 tahun Pak. Lumayan ya. Selama 1 tahun itu apa yang dilakukan? Mencoba peruntungan sih, kayak keliling periksa mata pasien kan bisa seperti itu. Bukan optik keliling Anda, jadi RO keliling ya. RO keliling. Keliling. Sah dong. Sah dong. Nggak ada sipo sama sikro keliling soalnya. Gak ada ya, tapi izin RO-nya ada ya. Surat izin keliling RO nggak ada kan? Nggak ada. Oh. Cuman identitasnya ada.
Nah, Iya. itu. Oke, dilanjut men, silakan. Tadi kan sebelum direkod di season kedua ini kita mengobrol, kalian kan akhirnya kerja di rumah sakit yang institusinya lumayan gede-gede ya. Ada nggak apa sih yang membuat kalian kerja ke rumah sakit, dan ada nggak tantangan pas awal-awal kerja di rumah sakit? Di senioritas di rumah sakit itu kerasa banget. Kecuali dokter ya, kalau dokter ya udahlah dimaklum karena emang dokter. Nah yang gak enak ini yang saya rasakan ini adalah ke sesama profesi kita sendiri gitu. Ada nggak sampai ini kurang ajar nih, sampai mau nyerah gitu? Pernah sih pas awal kerja Pak. Pas awal itu gimana ceritanya? Iya, kebetulan sama dokter. Jadi ceritanya kan saya ceritanya baru pertama kali kerja. Terus saya masih belum tahu, masih hari ketiga kayaknya. Nah, kan di sana kerja pakai aplikasi. Saya juga ceritanya pas refraksi pasien, saya tidak tahu pasien itu sudah operasi katarak. Umurnya ya sudah pakai kacamata presbiopia lah. Saya kasih plusnya itu sesuai sama usianya. Datanglah dokter marah ke saya. Saya yang tidak tahu kalau pasien itu sudah operasi katarak. Beda ukurannya ya. Dengan santainya menjawab, saya kasih sesuai usianya. Terus dokter bilang, iya tapi ini sudah operasi. Terus setelah itu ternyata dilaporlah saya ke HRD hari ketiga kerja. Terus setelah dilaporkan gitu, sikap kamu gimana, perasaan kamu? Apakah aduh ternyata nggak enak, lebih enak di optik atau gimana? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya lebih enak keliling Pak ya. Soalnya nggak ada bos. Kembali lagi, saya masuk di JSC itu yang pertama karena memang mau nambah ilmu. Yang kedua nggak enak juga sih kalau tinggal ditanya-tanya apa kerjanya, masa bilang biasanya mau bilang RO keliling, orang-orang juga nggak tahu RO itu apa. Mungkin Kalala maaf nanti nama rumah sakitnya di ek aja ya. Iya. Nggak usah disebutkan nama. Jadi sekarang gimana kerjanya? Lebih nyaman, lebih ini, atau ada udah jadi senior sekarang lebih nyaman atau gimana? Iya, jadi senior sekarang. Sekarang lebih nyaman sih Pak. Lebih nyaman ya, betah lah ya di itu ya, rumah sakitnya. Iya. Nah, Teh Leni gimana Teh Leni? Oke, kalau aku panjang ya sedikit ya, karena kan aku udah coba di 3 rumah sakit berarti sampai sekarang. Boleh disebutin rumah sakit? Iya, enggak aku sebutin ya, namanya XXX. Oke, nah untuk yang pertama tuh karena aku ya ini yang 1 dan 2 itu kan sama, cuman beda cabang. Nah, ketika di cabangnya itu kebetulan aku adalah satu-satunya RO waktu itu, tidak ada lagi. Dan aku tuh ikut bergabung di rumah sakit itu sejak mulai pertama berdiri dan mulai terima pasien. Kebetulan pasien matanya itu kan belum ada dan baru hanya 1-2 gitu. Nah, tapi RO-nya tuh sudah ada 2, bahkan 3. Kemudian karena pasien matanya sedikit, jadi aku tidak banyak di mata, tidak banyak di RO, aku lebih banyak membantu yang lain, jadi dokter-dokter selain dokter mata. Walaupun aku bukan perawat, tapi aku belajar gitu ya, dan dituntut harus bisa menjadi seperti perawat. Nah, di situ yang aku rasain tuh kayak udah nggak nyaman gitu, karena aku tuh RO, tapi kok aku jarang banget periksa pasien mata gitu, udah mah pasien mata sedikit, terus ketika periksa juga ya tidak banyak kasus yang ada gitu ya, cuman refraksi paling ikut tindakan kayak mendampingi insisi hordeolum, cuman itu aja gitu. Sementara aku ini adalah orang yang suka belajar, yang suka tantangan gitu. Tapi 2 tahun bertahan di situ, akhirnya aku bergabunglah di rumah sakit yang selanjutnya ya, dari Sana Risen. Di situ aku merasa menemukan kebahagiaan baru dan dunia baru ya. Karena pasiennya itu banyak sekali BPJS,
terus pasien-pasiennya itu unik-unik ya kasusnya, dari mulai anak-anak sampai lansia gitu. Terus aku merasa di situ aku sangat bermanfaat gitu, karena banyak sekali pasien-pasien yang dia itu nggak bisa sama sekali ngelihat, terus sampai dia dikasih kacamata terus dia bisa ngelihat, dia itu ini berterima kasih sekali sama aku gitu. Dan itu aku merasa bahagia banget ya ketika kita benar-benar dibutuhkan. Terus dokternya itu kebetulan di aku baik sekali gitu, dia itu benar-benar percaya banget sama aku. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien itu harus ada aku gitu, harus diperiksa semuanya sama aku, pokoknya menyerahkan semua tugas pemeriksaan mata itu sama aku gitu. Dan aku tuh diajari sampai di ruang operasi, untuk operasi katarak pun aku diajarkan gitu. Makanya kayak aku bersyukur banget menjadi RO karena di rumah sakit ya, karena kalau aku RO di rumah sakit itu aku belajar banyak hal gitu, bukan cuma di mata tapi di yang lain, bukan tentang refraksi tapi juga tentang penyakit mata yang lain gitu, Kang Ihsan. Jadi ini ke rumah sakit ke berapa Teh? Ketiga. Satu dia itu rumah sakit yang sama, cuman namanya di pusat, terus di cabang, terus ini apa namanya pindah lagi. Oh, pindah lagi. Kalau TK Lala mah ini yang pertama ya, nggak pindah-pindah, belum pindah-pindah ya? Iya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Kang Indra ada pertanyaan nggak buat Teh Lala dan Teh Leni? Kalau Teh Leni itu kalau kata tadi backgroundnya sempat keliling-keliling jual kacamata baru ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya merasa nyaman dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan, tetap bakal di rumah sakit atau kepikiran berpindah ke zona yang lain dalam kondisi nyaman ya? Iya. Teh Leni dulu silakan. Suara apa ya? Jujur aku tuh pengen banget jadi dosen. Jadi untuk 2-3 tahun ke depan aku ingin sekolah lagi, terus aku ingin ngajar jadi dosen bisa ya. Tapi aku juga ingin bekerja di klinik atau tetap di rumah sakit gitu. Karena ini nyaman sih di rumah sakit kalau hanya jadi otot gitu. Noise apa ya? Ya. Kayak ada noise ya, ada berisik apa enggak ya? Oh, salah ya. Gitu Kenapa Pak ada? Iya. Oke, kalau dari Kalala gimana? Kalau saya karena kan sekarang sudah nyaman sebenarnya. Kan sekarang sudah nyaman. Cuma kalau misalnya 2-3 tahun ke depan rencananya kalau ada modal pasti buat optik sih. Tapi sambil kerja di rumah sakit nggak? Tergantung. Kan sekarang saya belum menikah. Tapi kalau misalnya sudah menikah terus punya anak, sepertinya bakal stay di optik. Karena kan banyaknya juga gitu ya. Jadi optik biasanya ada orang yang disuruh kerja gitu kan. Yang punyanya kerja di rumah sakit tuh banyak kayak gitu loh maksudnya. Tapi kalau ini pengen buat anak ya. Iya, Luar biasa. Visinya luar biasa. Karena saya merasakan udah punya anak soalnya. Senang di rumah jadinya. Ini kemarin kan ada yang ikutan ini nggak acara kemarin, acara apa namanya? Acara apa Kang Indra? Lupa lagi acara apa sih? Bandung ya? Yang di Bandung itu apa? Yang Dinkes itu ya? Yang Dinkes. Ada yang ikutan nggak? Dari MPKI. Iya, kebetulan aku ikut. Kalala ikut nggak Kalala? Tidak. Itu gimana? Kemarin ribet P2KB masukin ini ya, sertifikat kayaknya. Itu gimana Teh Lani acaranya? Iya. Udah, silakan. Oke. Jadi kemarin itu acaranya di Bandung ya, di Hotel Haris Festival Citylink. Acaranya itu jadi diikuti oleh 3
oleh 3 profesi ya. Acaranya itu dari Ikatan Perkumpulan Audiologis, kemudian terapis bicara dan optometris. Nah, acaranya itu kemarin itu biasalah ya, yang pertama ada sambutan dan juga ada pembukaan dari gubernur, dari KTKI, dari MTKI, maaf. Nah, terus untuk RO-nya sendiri kan ada materi ya. Kemarin itu ada 2 materi yang diberikan dari Pak Arif, dosen kita tercinta, Pak Indra, Pak Ariel ya. Kang Isan. Kayaknya Pak Dari Arif juga Pak sempat Arif ke Makassar deh kalau nggak salah. Arif. Ya, lala ya. Pak Arif Wicaksono. Oh gitu. Saya kurang tahu Pak. Ada kan? Dulu kayaknya pernah deh. Nah, kayak Wandi dulu pernah posting gitu kan. Ya udah, dilanjut silakan. Iya. Jadi dari Pak Arif Wicaksono memberikan materi tentang peranan optometris di lingkungan kesehatan masyarakat. Jadi Pak Arif menjelaskan bahwa seorang optometris itu kita mempunyai peranan dalam usaha promotif, preventif, sama kuratif ya untuk di masyarakat. Jadi kita kan sudah tahu ya kemarin pas pelatihan di Dokter Yap aja bahwa pada tahun 2050 hampir 50% orang atau 50 juta itu akan mengalami miopia. Nah, dari situ bagaimana caranya kita sebagai RO harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan matanya agar tidak terkena kelainan refraksi. Itulah ya yang disampaikan Pak Arif. Terus ada lagi sama Pak Rapa, Pak Anggit Nugroho, dosen kita tercinta juga Pak Indra, Kang Isan. Nah, beliau menjelaskan tentang screening pada anak usia sekolah. Jadi memang anak usia sekolah itu kan masa depan bangsa. Jadi penting sekali kita itu melakukan screening kayak baksos itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Karena kan anak-anak itu harus dikoreksi secara dengan koreksi terbaik ya. Jadi dari situ ditekankan bahwa optometris itu harus bisa seperti itu gitu. Itu sih kemarin Seru ya acaranya. Dapat itu nggak? Cerita-cerita kan iya, ada. Sangat seru sih. Karena apa? Gimana? Iya, jadi kan kemarin itu diikuti oleh optometrisnya itu pas kemarin kenalan ya, itu banyak sekali yang dari luar kota, ada yang dari Lampung, ada yang dari Yogyakarta, Banyuwangi, Pekalongan, bahkan dari mana ya, Tangerang, Bogor, banyak sekali. Jadi itu kayaknya nasional sih. Nasional. Jadi di Bandung. Jadi bukan acara RO khusus ya, bukan acara Europin khusus ya? Menurut aku sih itu bukan ya. Jadi itu kayak dari acaranya itu MTKI dari Kementerian Kesehatan gitu, terus naungannya kan dari MTKI, terus barulah di situ ke Europin gitu. Oh, jadi bukan pure acara Europin ya? Bukan. Jadi Europin itu hanya mengikuti, kan pesertanya itu ada 3, ada Europin, ada yang profesi terapis wicara sama audiologis. Ada 3. Itu panitianya berarti dari Kemenkes langsung ya? Kayaknya dari Kemenkes sama dari MTKI kayaknya. Dari MTKI. Jadi Europin di acara itu hanya sekedar datang. Tapi ada juga yang jadi panitia. Jadi panitia. Europin pusat ada juga yang jadi panitia. Oh, jadi ada panitia. Berapa orang kemarin yang jadi panitia? Untuk yang jadi panitia kurang tahu ya, tapi sepertinya adalah 6 orang, 7 orang. 7 orang ya. Buat bantuin kali ya, cuman panitia inti dari Kemenkes ya. Iya, betul. Oke. Seru nih kayaknya, dapat uang saku ya. Alhamdulillah dapat. Lumayan ya. Aduh, kalau misalkan kemarin acaranya Minggu aja aku ikutan sumpah. Iya. Hari biasa pokoknya, ya. Iya. Tapi yang paling menyenangkannya itu kan baru acara pertama yang diadakan boleh offline gitu kan setelah pandemi. Di masa pandemi, maaf.
Tapi tetap kok mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker segala macam ya. Tetap. Nah, karena udah muncul lagi remaining time-nya ini 10 menit. Mungkin obrol-obrolan ini kita akan lanjut nanti. Nah, dari kalian ada gak apa namanya? Buat yang masukan atau ajakan, atau misalkan jangan jadi RO, misalkan gak nyaman jadi RO segala macam, atau jadi RO tuh enak bla 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 bla. Ada nggak, mungkin ada yang nonton yang nyari informasi, ragu untuk menjadi seorang refraksi optisi gitu. Boleh dari siapa dulu? Dari Teh Lana atau Teh Lala ya? Kang Indra dari siapa dulu boleh? Siapa aja? Ya. Cuman mungkin kalau menurut saya ya, mungkin lebih ke kenapa sih kita harus jadi RO, atau enggak kenapa sih kita harus pede jadi RO, mungkin lebih ke situ sih ya. Oh boleh. Nah, bisa ada yang jangan jadi RO enggak ya? Kan tadi udah dibalas ya. Kita ada RO sekarang. Kita ada RO. Aku boleh. Mau Teh Nahala dulu atau aku dulu? Mungkin Teh Leni boleh. Nah. Teh Leni dulu ya. Boleh, silakan Teh Leni. Okay. Buat teman-teman semuanya yang mau jadi RO, menurut aku jangan takut untuk kalian bisa atau yang jadi sedang kuliah RO. Mungkin untuk kalian yang lagi kuliah juga. Oke. Untuk kalian semua yang ingin menjadi RO atau yang sedang kuliah menjadi RO, kalian harus tahu bahwa kalian jangan takut untuk menjadi seorang yang berbeda. Pada sejatinya kalian itu akan menjadi orang yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena mata itu adalah jendela dunia. Ketika kalian bisa membantu orang lain melihat, artinya mereka bisa menikmati hidup ini dengan melihat orang-orang tercinta dan melihat semuanya. Terutama jika kalian sudah bisa bermanfaat bagi anak-anak, kalian bisa membantu penglihatan mereka, maka kalian sudah membantu generasi anak bangsa. Karena saya percaya bahwa dengan mata yang sehat, prestasi anak meningkat untuk Indonesia yang hebat. Oleh sebab itu, menjadi RO adalah profesi yang sangat mulia, sangat menyenangkan, sangat bermanfaat, dan tentunya membuat kita banyak belajar. Dan selain belajar juga tentunya kalian akan punya wawasan yang luar biasa berbeda dengan orang lain. Belum tentu orang lain tahu, tapi kita akan tahu. Jadi kita akan satu langkah lebih jauh daripada yang lainnya gitu. Karena RO itu sangat dibutuhkan sekali dan menurut saya sangat dihargai dan juga membanggakan. Oleh sebab itu, untuk kalian berbanggalah menjadi seorang optometris. Oke? Nah, sekarang Teh Lala, mangga. Wah, sepertinya saya sudah diwakilkan dari Teh Leni. Tambahannya aja, tambahan. Sampai tidak bisa berkata-kata. Tambahan. Seperti yang dibilang tadi, RO sangat dibutuhkan memang. Apalagi di daerah-daerah ya. Karena dulu kalau ingat saya ya, waktu saya di Sulteng juga satu provinsi RO-nya cuma 12 orang waktu itu tuh. Nggak tahu kalau Sulawesi Selatan mungkin lebih banyak ya. Karena kan udah besar lah. Ya. Tapi seenggaknya pasti lebih enggak sebanyak di Pulau Jawa gitu ya. Nah, oke, mungkin boleh sekarang untuk yang sedang kuliah RO atau yang mungkin galau mau pilih jurusan RO, menurut Kak Lala gimana? Kenapa harus bangga? Ini sudut pandang orang Sulawesi ya. Kalau kalian gini, kalau kalian pusing mau pilih jurusan apa dan tidak bisa saya Pak. Ayo, sana juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak perlu waktu, maksudnya kita bisa mengerti kok, maksudnya kalau ngomong apa juga kita ngerti kok, tenang aja. Kalau jurusan RO itu bagusnya, kalau misalnya kalian kuliah RO, setelah kuliah itu pasti bakal kerja. Pasti akan kerja. Cuma itu sih yang bisa pasti. Itu pasti. Jaminannya ya. Kalaupun itu, nggak ada RO nganggur ya Teh Lala ya. Kalaupun mau jadi, iya tidak ada. Iya. Dan kalau mau jadi pebisnis pun pasti kalau mau jadi pebisnis pun pasti bagus lah di bidang bisnis. Di bidang usaha. Jadi kuliah dimanapun ujung-ujungnya kerja ya.
Tapi RO ini belum lulus juga udah ditawarin banyak ya. Betul. Saya udah kerja sebelum wisuda, sudah langsung kerja, tidak ada jeda untuk menganggur. Walaupun nggak kerja di institusi atau di perusahaan, banyak banget caranya untuk menghasilkan uang sendiri ya. Caranya tadi ada yang dari RO keliling, jual kacamata, jadi RO samperin, kalau kemarin sebutnya RO panggilan. Kalau saya sebutnya dulu gitu, RO panggilan. Jadi dipanggil ke rumah, periksa, dipilih kacamata gitu. Nah, sesi terakhir adalah ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya dijawab cepat, boleh gantian. Mungkin karena waktunya sedikit, nanti gak usah dijelasin aja, paling jawabannya dulu ya Kang Indra ya. Boleh Kang Indra, mau dibacain nama Kang Indra atau sama saya? Sama host aja yang ganti. 5 pertanyaan boleh dijawab gantian. Yang pertama adalah pilih nonton bareng pacar atau ikutan seminar ber-SKP. Siapa dulu nih? Ber-SKP. Seminar ber-SKP. Seminar ber-SKP kalau. Jangan kalian jomblo ya dua-duanya ya? Karena nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Oke. Boleh nih kalian pilih-pilih. Jawaban pertanyaan yang kedua adalah kacamata atau lensa kontak. Kacamata. Kalala, kacamata. Yang ketiga, kacamata ya. Yang ketiga, kerja terus di rumah sakit atau buka optik. Buka optik. Oke. Terus yang keempat adalah mana Andra, satu lagi. Kang Indra satu lagi mana Kang Indra? 2 lagi. Di bawah Lanjut D4 optometri atau masuk SKM? D4 optometri. Oke. Kalala? D4 deh. D4 optometri ya. Juga. Berarti sejalur semua ya, maksudnya nggak mau kayak saya ya, muternya jauh. Dia sejarah loh, sejarah ngambilnya. S1 sejarah, apa sejarah tuh Ndra? Ya, betul. Sejarah. Pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah, jadi dosen ngejarnya. Yang kelima, baca buku atau baca di handphone. Baca buku atau baca di handphone. Buku fisik ya. Baca di handphone. Selalu di handphone.